Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ada sebuah pertanyaan yang muncul, bagaimanakah hukum berkurban dengan binatang hamil? Artinya, apakah hayawan yang sedang mengandung itu boleh dijadikan sebagai hewan kurban? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, kita kembali mengulang yaitu sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un la tujzi'u fil adahi al-awra'ul bayyinu awra'uha wal maridatul bayyinu maraduha wal arja'ul bayyinu arajuha wal ajfa'ul lati la tu'qi. 4 hayawan yang tidak mencukupi syarat dalam berkurban. Yang pertama, hayawan yang buta sebelah mata dan jelas kebutaannya. Kemudian hayawan yang sedang sakit parah. Kemudian hayawan yang pincangnya parah. Kemudian hayawan yang kurus yang tidak memiliki sumsum. Itu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ulama memberi alasan kenapa 4 binatang yang disebutkan dalam hadis tersebut tidak mencukupi syarat untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Dikarenakan kecacatan, kekurangan yang dimiliki oleh binatang tersebut mempengaruhi terhadap daging hewan kurban, baik dari segi kualitasnya, bahkan dari segi kuantitasnya. Oleh karena demikian, ketika pincang ataupun sakit yang terjadi itu sakit yang tidak parah, maka boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian Syekh Zakaria Al-Ansari di dalam kitab Asna Al-Matalib juz yang pertama halaman 535, beliau menyebutkan, yaitu di dalam fasal fi sifatil uzhiyah, wala tujzi'u ma biha maradun bayyinun bihaisu yujibul hadhala aw arajun bayyin bihaisu tasbiquha al-mashiyah ila al-kala'i at-tayyib wa tatakhallafu 'anil qati'i bi khilafil yasir min dhalika. Artinya, tentang kriteria hewan kurban tidak mencukupi syarat apabila hayawan yang akan dikorbankan itu sedang didera sakit parah yang menyebabkan binatang itu menjadi kurus ataupun pincang yang bersangatan. Bahkan binatang tersebut tidak bisa tidak bisa mengurus dirinya. Artinya dia itu tertinggal jauh daripada hasrat untuk makan, ya, seperti itu. Nah, secara prinsipnya kan kita bisa melihat yang bahwa ketika kurban ini dilakukan, maka mustahik daripada kurban itu tentunya mereka yang mereka harapkan itu adalah daging daripada hewan kurban. Maka ketika hewan kurban itu mengalami sakit, cacat yang menyebabkan binatang tersebut malas makan, artinya tidak punya semangat untuk makan, maka tentunya akan mempengaruhi terhadap kualitas daging yang ada dari hewan kurban tersebut. Maka oleh demikian, dalam hadis yang kita sebutkan tadi itu, kenapa 4 kecacatan tersebut menyebabkan tidak sahnya melakukan kurban terhadap hewan yang memiliki 4 faktor kekurangan tersebut. Nah, mengenai hewan yang hamil itu bagaimana? Nah, dalam hal ini pendapat yang kuat bahwa tidak sah, tidak boleh dan tidak sah berkurban dengan binatang yang hamil. Dalam kitab Ushul Karim, Syekh Sa'id bin Muhammad Ba'asin mengatakan, wala yajuzu tazhiyah bihamilin alal mu'tamad lihannal hamla yanqusu lahmuha. Tidak boleh melakukan kurban dengan binatang yang hamil karena kehamilan tersebut dapat mengurangi daging daripada binatang yang akan dikurbankan. Nah, berbeda dengan hal ini, meskipun ada sebagian kita pernah mendengarkan adanya sebuah pendapat yang mengatakan boleh. Ini tentunya menyandarkan pendapat tersebut yaitu pada pendapatnya Ibnu Ruf'ah,
di mana menurut pendapatnya Ibnu Ruf'ah mengatakan kebolehan berkurban dengan binatang hamil. Nah, terhadap pendapat Ibnu Ruf'ah ini ditolak oleh mayoritas ulama, di mana Syekh Khatib Al-Syarbini dalam kitab Mughni Al-Muhtaj beliau mengatakan wa qawlu Ibnu Ruf'ah al-masyhur annaha tujzi li anna ma hasala biha min naqsil lahmi yujbaru bil janin fahuwa kal khasi mardudun. Adanya pendapatnya Ibnu Ruf'ah yang mengatakan binatang hamil tersebut boleh dikorbankan dengan alasan bahwa janin yang ada dalam kandungan tersebut mampu menempel kekurangan daripada binatang hamil. Pendapat ini menurutnya Khatib Syarbini, pendapat ini tertolak, di mana binatang yang sudah mengalami kekurangan itu tidak sama kualitas tempelan dengan apa yang kurang. Sebagaimana binatang yang mengalami